Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita lanjutkan manusia yang manusia. Nah, kali ini kita akan membicarakan akibat kejatuhan dalam dosa dan bagaimana manusia dan setan di dalam lanjutan hubungan sesudah kejatuhan ini. Seperti apa jadinya? Nah, kalau kita membaca sekarang Kejadian pasal 3, kita perhatikan ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu." Saudara kekasih, pada bagian ini kita melihat bagaimana kemudian ketika munculnya problema sosiologi, Adam mempersalahkan Hawa, lalu Tuhan menegur Hawa. Apa yang terjadi sangat menarik, karena Hawa pun tak mau kalah. Ia tak mau dipersalahkan dan dia tidak mau mentah-mentah menerima itu sebagai sebuah kesalahan. Maka dia mengatakan apa? Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Kembali saudara, kita melihat sama seperti Adam tidak mengakui kesalahan dan tidak mengambil tugas atau tanggung jawab sebagai seorang pemimpin atas kesalahan yang dilakukan Hawa. Maka Hawa yang melakukan kesalahan pun bahkan berkata, "Bukan aku, tapi perempuan itu yang memperdayakan aku." Padahal bahasa anak-anak aja gampang. Siapa suruh mau? Kan begitu. Bego amat sih itu mau. Kalau udah dibilang jangan. Makan nanti kau mati. Kau makan juga, kan begitu. Artinya kan kamu tidak percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada setan. Menarik sekali saudara. Itu sebab saya bilang tadi, orang berdosa selalu bisa menjadi orang yang bodoh. Itu kita bicarakan minggu lalu. Jadi orang berdosa bisa menjadi tampak seperti orang bodoh karena akhirnya dalam usaha pembelaan diri itu dia makin kecemplung kepada tempat atau suasana yang makin parah. Inilah sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita mesti menyikapi dengan baik-baik realitas seperti itu supaya kita jangan terjebak pada perangkap yang salah itu. Tapi bagaimana kita terus bergaul di tengah-tengah kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan kita, itu sangat penting. Dan itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana kemudian Hawa mempersalahkan ular. Tetapi yang menarik, ketika ular itu dikutuk oleh Tuhan langsung, ya, tidak ada perdebatan dari ular lalu berkata, "Ya, aku kan disuruh si A atau si B." Saya secara guyon suka mengatakan, di dalam peristiwa kejatuhan ke dalam dosa, hanya satu orang yang jujur dan bersikap benar, yaitu ular. Ya enggak kemudian bilang memang gue yang suruh, memang gue yang goda. Kenapa emangnya? Kira-kira begitu ya. Jadi dia tidak berdalih dan lari daripada tugas tanggung jawabnya. Artinya dia benar di dalam kesalahan yang dikerjakannya. Tetapi manusia tragedi. Sudah enggak benar tindakannya, enggak benar pula sikapnya. Jadi korban dan mainan. Kenapa bisa si ular begitu? Karena memang itulah tujuan si ular atau si setan itu. Ular sebagai satu simbolik daripada setan tua, ular tua begitu ya. Itu seringkali dipakai untuk menggambarkan si jahat itu. Tapi jangan bilang ular itu setan. Tolong hati-hati. Jangan jadi salah begitu ya. Nah, jadi saudara, bagaimana kemudian ular itu kita melihat, atau setan itu kita lihat adalah memang pada dirinya dia akan mengancam, pada dirinya dia mengacaukan, pada dirinya dia menggoda manusia. Itu sudah bisnis dia dari sejak pertama kali. Karena setan tidak akan pernah suka melihat orang setia mengikut Tuhan. Setan akan suka ketika orang setia mengikut dia. Dan dia akan memerlukan pengikut sebanyak-banyaknya untuk membenarkan dirinya, memperkuat kelompoknya. Atau paling tidak, supaya jangan sendirian dia disiksa dan dianiaya nanti di dalam kekekalan. Paling tidak dia butuh teman banyak. Sebanyak mungkin. Dan tragedi itu terjadi di Taman Eden. Pada diri manusia yang perfect, yang sempurna seperti Adam dan Hawa. Apalagi kita yang gak sempurna, kan itu dengan kita. Kita kan bukan orang yang tidak berdosa. Kita orang berdosa yang bisa tidak berbuat dosa karena ditebus Kristus. Tapi status kita beda sekali dengan Adam dan Hawa. Tetapi ingatlah, bukan karena statusnya Adam dan Hawa bisa beres. Dan bukan karena status kita tidak beres. Tetapi karena kemurahan Tuhan dan hubungan kepada Tuhan. Maka personal relationship menjadi sangat penting. Adam Hawa mengabaikan pada waktu itu. Tidak mengingat sedikit pun apa yang dikatakan Tuhan. Kecuali langsung menyantap apa yang ditawarkan setan dengan segala argumentasinya. Setan paling bisa memutarbalikkan fakta, realita yang ada. Sehingga manusia terjebak pada perangkap yang salah. Manusia tak bisa keluar dari kenyataan itu. Mereka terkurung di situ. Nah, ini satu kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita pikirkan sama-sama, saudara-saudara. Jadi mempersalahkan setan itu sangat lucu sekali. Karena setan tidak akan pernah merasa salah karena itu. Memang tugas dia itu.
kelicinan, kelihayan daripada setan memberdayakan, memutarbalikkan berbagai fakta, memutarbalikkan tatanan-tatanan nilai yang ada. Sehingga kelihatannya sepertinya mirip, tetapi sebetulnya sangat menghancurkan dan mematikan. Oleh karena itulah orang-orang percaya harus menjadi orang yang bijak dan tidak terperangkap pada ajaran yang salah itu. Kita harus berhati-hati sekali ketika setan itu selalu memberi bumbu-bumbu, menambah dan mengurangi Alkitab, menyelewengkan kebenaran. Itulah setan. Dan setan itu bisa memakai jubah apapun. Kalau kata Alkitab, hati-hati. Setan itu bisa seperti malaikat terang. Tampaknya terang benderang, tapi dalamnya hitam tak karu-karuan. Sangat mengerikan. Maka setan itu bisa memakai manusia-manusia yang berambisi tinggi untuk kepuasan diri. Sehingga mereka bisa menjungkir balikkan, memakai kebenaran. Mulutnya ngomong kebenaran, tetapi mereka mencari keuntungan atas berita kebenaran yang mereka beritakan. Mereka bersembunyi di balik semuanya. Mereka berdalih atas segalanya. Tetapi sebetulnya yang mereka cari adalah keuntungan bagi diri mereka sendiri. Saudara yang kekasih, itu setan. Jadi setan tetap bekerja, yes. Ia sekarang bekerja memakai banyak orang. Melibatkan banyak orang dengan baju-baju yang sangat menarik, bahkan baju rohaniawan. Baju aktivis, baju orang Kristen. Itu sebab tidak heran ketika banyak orang kecewa dengan kekristenan. Karena apa? Karena setan yang pakai baju Kristen ini sudah menjungkir balikan fakta dan tatanan nilai yang berlaku. Karena itulah sebetulnya kita menjadi penting di dalam kehidupan ini cermat dan mencermati dengan bijak. Kenali apapun dari buahnya. Dan yang disebut buah itu bukan kejagoan, kepiawaian, kepasihan lidahnya. Yang disebut buah adalah perilaku moralitasnya, panggilan pelayanannya yang diproses dalam waktu. Kalau perlu cari tahu ke kiri ke kanan, tanya siapa orang itu. Atau Anda akan tertipu. Nah di sini kita perlu hati-hati sekali. Itu sebab saya sering kali mengatakan ketika Anda mendengar saya khotbah, mungkin Anda interest, Anda tertarik, hati-hati. Ya, jangan dengarkan melulu apa kata Big Man Sirait itu. Cek itu di Alkitab, betul apa tidak pikiran itu. Saya marah sama saudara kalau begitu. Lu kok marah Pak? Ya saya marah kalau ada dengar khotbah tapi tidak mau baca Alkitab. Anda harus baca Alkitab. Anda harus memperhatikan itu baik-baik. Terus ulang berulang. Maka engkau akan menemukan kebenaran pada dirimu. Sehingga khotbah ini mendukung, ya, menyegarkan. Itu khotbah ini bukan yang utama. Tapi pertemuan pribadimu dengan Tuhan di dalam membaca Alkitab itu yang pertama dan utama. Itu yang paling penting. Jadi dengan bergaul akrab dengan firman itu, maka si manusia tidak mudah ditipu oleh si setan. Ketika saudara dengar si A khotbah, wah kok kayaknya lain sama yang saya baca. Minimum itu sudah jadi sinyal. Mengingatkan saudara bahwa yang saudara dengar ini memang sesat. Tapi celakanya orang Kristen banyak kali jadi aktivis. Cepat sekali jadi aktivis. Tapi tidak pernah mau baca Alkitab. Maka mudahlah dia ketipu terombang-ambing angin pengajaran. Lalu besok dia mulai kecewa dan marah. Maka saya berkata kepada saudara. Saya bisa mengerti kemarahanmu, kekecewaanmu. Tetapi apa boleh buat? Saudara telah menciptakan lubang untuk semua itu. Karena itu demi Tuhan yang hidup, bangunlah, keluarlah dari situasi itu. Lawanlah si iblis yang membutakan mata itu, yang menjungkir balikkan kebenaran itu. Maka di sini manusia dan setan, kalau manusia itu tanpa Tuhan memang dia akan menjadi korban setan. Dia akan dipermainkan, diiming-iming dengan ilmu putih begitu ya. Sehingga manusia dikasih warna ilmu putih. Maka berilmulah manusia. Dan dia pikir dia dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan marah. Nggak ada ilmu putih, ilmu hitam. Semua ilmu adalah ilmu yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Diberi warna putih hitam, satu kalau hitam itu merusak, kalau putih itu memperbaiki. Tapi dua-duanya bersumber dari kekuatan diri. Bukan dari Tuhan. Sayangnya, banyak juga di dalam kekristenan terjebak pada perangkap-perangkap seperti itu. Maka muncullah ilmu-ilmu putih yang mantranya Yesus Kristus. Ya, mungkin saudara bilang, gila nih Pak Big Man kok bisa? Oh bisa. Setan putih itu lihai banget ya. Maka bisa kejadian itu tadi Matius 7, 21-23. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Lalu ada yang berkata, Tuhan bukankah aku sudah mengusir dalam namamu? Membuat mujizat dalam namamu? Kan itu. Menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, hanyalah membuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Nah itu Matius 7, 21-23. Mengingatkan kita apa? Ternyata orang itu pakai nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan.
ya, membuat mujizat dan terjadi. Tetapi ternyata orang itu tidak lebih daripada alat dan dedengkot setan. Itu sebab dia ditolak oleh Tuhan Yesus. Dia memalsukan nama Kristus. Oh, Kristus silakan. Jadi bisa jadi orang mendengar berita dia selamat, dia tidak selamat. Tetapi bisa juga dia tak selamat termasuk orang yang mendengarkan dia. Karena ternyata mereka memang berbakat tinggi menjadi pengikut-pengikut ajaran sesat, kan begitu. Mereka memang doyannya sesuatu yang mengkili-kili kuping dan menyenangkan dirinya. Bukan bagaimana dia menyenangkan Tuhannya. Maka di sini kita melihat bagaimana kemudian setan memperdayakan manusia terus-menerus. Mempermainkan manusia. Karena itu beruntunglah manusia yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena mereka akan kuat dan tangguh. Mampu berkata tidak kepada setan. Bahkan Tuhan berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan manusia bisa mengusir setan. Bersama dengan Tuhan manusia berkemenangan. Tetapi kepura-puraan akan langsung ditangkap oleh setan. Karena itu merupakan lubang kesempatan yang sangat langka dan sangat luar biasa. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan itu. Oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita pikir sama-sama. Ketika setan memainkan perannya secara strategik dan luar biasa. Tidak melepaskan sedikit pun peluang untuk mencengkeram sang korban. Dipegangnya erat-erat. Dipermainkannya sedemikian rupa. Tetapi hati-hati seperti saya katakan tadi. Setan bermain makin hari makin agresif dan luar biasa. Tetapi dalam keagresifannya ada perubahan pola yang dilakukannya. Dulu mungkin setan datang menimbulkan amarah sehingga orang saling menganiaya, bunuh, bakar, sikat. Orang-orang Kristen zaman dulu mengalami aniaya yang sangat berat, penderitaan yang sangat luar biasa, keluar masuk penjara. Tetapi sekarang kan zaman sudah jadi agak sedikit berbeda. Nah, setan pun bermain lihai dia. Setan tidak lagi nongol terlalu banyak dengan hal-hal seperti itu. Karena setan paling empuk menangkap manusia adalah ketika manusia itu merasa dia tidak melakukan dosa apapun. Maka setan memodifikasi budaya. Homo menjadi alternatif atau pilihan hidup. Begitu pula lesbi. Jadi itu bukan dosa. Wah, semua dirubah gak karu-karuan. Aborsi bukan dosa. Beribu dali ditawarkan oleh setan dan jadilah. Manusia ditunggang langgangkannya dengan hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Itu sebab orang-orang benar sekarang digoda oleh pikiran-pikiran seperti ini. Perubahan tatanan-tatanan nilai. Betapa luar biasanya sekarang kebebasan-kebebasan yang tanpa batas itu. Di situ tak ada yang dianiaya. Tapi yang ada justru kenikmatan. Dan itulah yang paling berbahaya. Kini setan tak lagi sekedar menawarkan Anda ilmu kebal. Ya. Bukan itu lagi. Tapi dia tawarkan Anda kenikmatan yang luar biasa. Yang kadang-kala gak ditawarkan pun kita cari-cari. Apalagi ditawarkan cuma-cuma, kan begitu. Maka setan memainkan hal-hal yang sangat jenius di dalam ukuran-ukurannya. Dia sangat mengikuti konteks atau perubahan-perubahan zaman. Dan menawarkan berbagai kesalahan-kesalahan yang cocok sama zaman itu. Bahkan kadang-kadang yang sangat disukai oleh zaman itu. Dan zaman itu terperangkap, hancur lagi. Setan terus bekerja dengan giat dan dengan kerasnya. Setan sekarang bekerja dengan gaya hedonisme. Menciptakan kenikmatan-kenikmatan palsu lewat ekstasi, lewat narkoba, kan begitu. Menciptakan fantasi-fantasi palsu. Karena berbagai pengaruh kimiawi yang bekerja. Manusia tak lagi menyayangkan dirinya. Manusia melakukannya dan menganggap itu hanya sekedar sebuah gaya hidup. Saudara-saudara, lihat itu. Maka setan itu terus bekerja, terus berkarya. Seperti dia melululantakkan, menghancurkan Hawa dan Adam. Begitu pula dia menghancurkan manusia masa kini. Oleh karena itu pertarungan harus terus berjalan. Hanya saja Adam dan Hawa tidak dalam kondisi berdosa, tetapi jatuh ke dalam dosa. Karena tidak berseru kepada Allah. Kita adalah orang yang dulu najis dan sangat berdosa. Menjadi budaknya setan. Sekarang kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, bertarung memperebutkan kemerdekaan dan kemenangan yang terus-menerus dalam hidup ini. Karena itu pertarungan harus terus dijalankan. Karena itu pula jangan lupa motivasi iblis untuk menarik kita amat sangat kuat. Karena kita mantan pengikutnya. Mantan pasukannya. Mantan teritori kekuasaannya. Dia akan coba untuk menghancurkan itu. Tetapi Kristus jauh lebih kuat dari semua itu. Itu sebab Tuhan bilang, kalau kau setia ikut aku. Dalam perkara kecil akan diberikan kesetiaan, dalam perkara besar. Artinya, kemenangan-kemenangan mungkin diraih oleh anak manusia yang takut akan Tuhan untuk mengalahkan si setan. Jadi pertarungan semakin seru. Tapi kesadaran dituntut untuk utuh. Maka manusia dan setan akan merupakan problema perdebatan-perdebatan yang terus berkelanjutan. Karena satu kali ada beberapa posisi dalam waktu-waktu tertentu. Berbagai posisi dimainkan dalam peran mereka. Posisi pertama adalah joint operation. Bagaimana manusia
betul-betul menerima kekuatan dari setan secara luar biasa. Mereka melakukan hal-hal spektakuler, bahkan mujizat. Tinggal embel-embel tadi ya, mantranya tergantung lah. Kalau dia Kristen ya dia pakai mantra nama Yesus. Kalau bukan Kristen ya mantra lain begitu. Kita sangat percaya ada mujizat. Amin. Kita percaya Yesus membangkitkan orang mati bahkan. Itu soal kecil. Tapi orang sekarang kan bukan Yesus. Itu yang kita perlu hati-hati. Apakah itu seperti yang Yesus kerjakan atau ngaku-ngakunya seperti Yesus? Karena itu buahnya mesti dilihat. Hidup kesehariannya. Joint operation yang pertama. Jadi dalam joint operation ini betul-betul setan mensuplai apa saja yang dibutuhkan oleh si manusia. Membuat si manusia menjadi pemimpin yang dikagumi dan luar biasa. Membuat si manusia menjadi public figure yang diikuti oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang. Dan itu akan terus dimanfaatkan oleh si setan ini. Joint operation. Sangat menakutkan bukan? Karena banyak sekali manusia dengan kesadaran penuh justru mengikut setan itu. Nah itulah dosa. Dan tragisnya, ia tak merasa itu dosa. Kenapa? Karena memang dia sangat berdosa. Hati nuraninya sudah mati. Maka apapun yang terjadi, ayolah. Jual Tuhan pun ayolah. Gitu. Yang kedua saudara, kalau yang pertama joint operation, maka yang kedua adalah opposition. Jadi berhadapan-hadapan, bermusuhan. Nah, jadi ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Maka yang opposition itu adalah bagaimana kemudian terjadi pertarungan antara si manusia dan si setan. Dia tidak mau taat. Dia hanya mau taat kepada Tuhan. Maka pertarungan terjadi terus-menerus. Mengingat si setan tak akan pernah melepaskan kita sebagai mantan yang pernah dikuasainya. Maka ia akan berusaha sedapat mungkin memenangkan perperangan itu. Tetapi Tuhan berkata dan memberikan penghiburan bagi kita. Jangan takut. Kita akan menang kalau kita setia dan mengikut dia. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih. Di dalam opposition tadi. Itu terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Kalau joint operation, orang jadi dukun di situ. Tapi kalau opposition, itu pertarungan. Nah, itu hamba-hamba Tuhan memainkan peran di situ. Mereka yang melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi yang ketiga yang paling repot ini negotiation. Jadi betul-betul baju agamanya itu nyaris mirip saudara. Karena mereka memainkannya temporary dengan si setan ini. Jadi dia pakai Alkitab yang sama. Jubah yang sama. Sebutan yang sama. Tetapi ia memutarbalikkan fakta. Jadi ada case-case tertentu begini, case-case tertentu begini. Nah ini banyak orang negotiation. Memainkan peran itu bersama-sama dengan setan. Tetapi bukan joint operation di mana memang dia secara sadar penuh di situ. Sehingga orang-orang gini kadang-kadang nongol, kadang-kadang. Tapi kita mulai lihat, lama-lama, bahaya nih. Gitu. Orang ini malu-malu kucing. Jadi dia tidak bermain dengan kekuasaan-kekuasaan yang wah, spektakuler begitu ya. Tetapi dia bisa memutarbalikkan ajaran-ajaran. Dia mainnya lebih soft lagi. Dia mengendalikan dan berusaha menguasai pikiran setiap umat. Oleh karena itu demi Tuhan yang hidup, lihatlah sekitarmu. Kenalilah, pahamilah. Jangan terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sehingga engkau bukan bagian daripada joint operation. Ya. Engkau bukan bagian pula dari negotiation. Tetapi biarlah kita mengambil sikap opposition. Bertarung dengan setan itu. Berkelahi dengan setan itu. Tentu bukan dengan cara saudara belajar kungfu. Dengan ketaatan akan kuasa Allah. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya jangan bermain-main dengan setan. Setan itu amat sangat luar biasa. Ia tak perlu kau jatuh, tergelincir saja pun sudah disambarnya. Ia tak perlu kau tertidur, lengah saja pun sudah disikatnya. Jadi dia sangat serius bermain. Karena itu marilah kita juga bermain dengan serius dalam pengertian ketaklukan ketaatan kita pada firman hidup itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Hanya itu satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain. Untuk bisa menyelamatkan kita masuk pada kehidupan yang sejati itu. Saudara yang kekasih, camkan dan pikirkanlah itu. Kalau saudara ternyata adalah orang-orang yang berkontrak. Ya, joint operation dengan setan itu. Punya ilmu ini dan itu. Demi Tuhan yang hidup, ambil ilmu itu. Buang semua itu. Dalam nama Yesus katakan saja. Nggak usah kau takut apa-apa. Bakar itu. Tetapi dalam nama Yesus. Nah kau berhubungan dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah ada pada posisi opposition, terus berperang melawan setan, puji Tuhan. Saya berdoa untuk saudara maju terus. Yang negotiation, jangan pura-pura malu lah. Ya, walaupun tampaknya mulus tapi dalamnya jorok. Tuhan tahu dan bukan Tuhan tidak tahu. Karena itu bereskan semuanya. Berdamai dengan Tuhan kita. Hanya itu akan membawa kita pada pengharapan sejati supaya setan tertutup pintunya menguasai kita. Karena kalau Anda jauh dari Tuhan, maka setan besar hati. Karena itu peluang bagi dia. Camkan, pikirkan.
Di mana Anda memainkan posisi sebagai seorang anak manusia dan setan? Ya Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Aku akan memilih opposition. Dan saya berdoa, saudara juga sama. Maka kita akan bertarung dalam zaman ini melawan setan, bukan? Dan biarlah Tuhan yang menyatakan, mengobarkan berita perang. Maka Tuhan pula yang akan menolong kita menikmati kemenangan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan dari firman hidup. Terus Tuhan tolong pimpin kami dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan peliharakan kami supaya menyadari betul-betul sikap kami terhadap kejahatan. Dan bagaimana kami memainkan peran menempatkan diri secara tepat dan elegan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dan biarlah Kau memberkati seluruh saudara yang mendengarkannya. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.